Maka ada ungkapan ma fil aba fil abna, apa yang ada di orang tuanya suka ada di anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah yang mulia dan segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Ade Carya rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah, dan juga Ananda Muhammad Nafi' yang mengadakan acara yang mulia ini dalam rangka tasyakur bin ni'mah atas segenap nikmat yang Allah hujankan kepada sahibul bait, dan juga di antara nikmat tersebut adalah nikmat putranya sudah dikhitan, yaitu Muhammad Abdul Karim Muharram bin Al-Ustadz Nafi', yang mana anak dikhitan bagian daripada nikmat, dan itu bagian daripada nikmat agama, karena tidaklah orang tua muslim mengkhitan anaknya dengan resiko sakit, resiko keluar darah dan keluar harta, terkecuali orang tuanya karena beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pendidikan keimanan, pendidikan Islam, pendidikan pengorbanan di dalam ketaatan kepada Allah bagi anak. Anak itu di dalam ajaran Allah dari awal manusia mencari pasangan hidup itu harus sudah mengikuti arahan Allah, mengikuti petunjuknya Allah. Cari istri yang solehah, cari suami yang solehah. Ini yang paling pokok, yang berilmu agama. Adapun selanjutnya itu adalah
sebagai kesempurnaan dalam hidup. Suami yang berduit, kan? Suami yang ganteng, suami yang pintar, suami yang turunan orang-orang baik. Itu sebetulnya semuanya adalah merupakan kesempurnaan. Tapi yang paling inti adalah suami yang soleh, suami yang berilmu agama, yang berakhlak mulia. Ini inti. Begitu pula memilih istri. Kenapa harus dicarikan yang soleh, yang sama-sama mukmin, yang sama-sama muslim, yang berilmu? Karena kelak akan melahirkan keturunan. Kalau orang tuanya ini tidak soleh, maka sulit akan melahirkan keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh itu harus dimulai dari orang tua yang soleh. Keturunan yang berilmu harus dimulai dari orang tua yang berilmu. Keturunan yang berakhlak mulia harus dimulai dari orang tua yang berakhlak mulia. Pahami oleh kita semua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kaidah ini, bahwa fa inna ma abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tiada lain, kata Nabi, hanya orang tuanya lah yang meyahudikan anak dan yang menasranikan anak dan yang memajusikan anak. Artinya anak ini punya prinsip-prinsip dan pola hidup Yahudi itu karena orang tuanya. Prinsip-prinsip hidup dan pola hidup Nasrani ya karena orang tuanya. Punya prinsip-prinsip hidup, pola hidup, gaya hidup Majusi, ya, itu karena orang tuanya. Semuanya orang tuanya. Ini pada galib-galibnya, karena anak, ya, hidup lama bersama orang tuanya. Anak, ya, dari kecil sampai gede bersama orang tuanya. Artinya, ya, secara adat bahwa tabiat anak ini, pemikiran anak ini, gaya hidup anak ini, kan, secara galib-galibnya akan lebih nempel di anak ini apa yang ada di orang tuanya. Maka ada ungkapan ma fil aba fil abna, apa yang ada di orang tuanya suka ada di anaknya. Karena hidup anak itu dari kecil bersama orang tuanya. Disinilah diperlukan dari awal bagaimana mencari orang tua yang soleh.
kan? Yani bagaimana mencari suami yang soleh, istri yang solehah, untuk nanti menghasilkan keturunan yang soleh solehah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kedua. Setelah solusi yang pertama, bahwa cari pasangan hidup itu harus yang soleh untuk melahirkan keturunan yang soleh. Pasangan hidup harus berilmu agama untuk melahirkan keturunan yang punya wawasan ilmu agama yang luas. Mencari pasangan hidup yang berakhlak mulia agar punya keturunan yang berakhlak mulia. Ini tidak bisa terjadi di semua orang seperti ini. Sering terjadi orang memilih calon suami itu nggak melihat urusan masalah soleh dan pengetahuan agamanya, enggak. Tapi yang dilihat ada yang dari sisi gantengnya, cantiknya, ada yang dari sisi hartanya. Dan ini kebanyakan malah yang terjadi seperti ini. Atau dari sisi kepintaran tentang dunia, ya, atau jabatan dunia, atau gelar dunia. Bahkan sekarang ini yang menjadi, ya, kejaran yang paling utama. Nah, tapi orang tua juga sadar sebetulnya kalau punya anak ingin soleh. Namun dia tidak sadar waktu milih, nggak milih yang soleh. Lah, bagaimana ini? Anak ingin soleh sementara orang tuanya tidak soleh. Maka Allah memberikan solusi kedua. Apa solusi kedua? Solusi kedua, pesantrenkan anak. Dan pesantrenkan anak. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya, mendidik para sahabatnya, dididik oleh Nabi dengan pendidikan agama, pendidikan al-akhlakul karimah, wawasan keilmuan yang luas, kan? Mendidik amal soleh. Lahirlah di zaman Nabi puluhan ribu manusia-manusia yang berilmu tinggi dalam ilmu agama, yang akhlaknya mulia, perbuatan-perbuatannya soleh, kan? Bahkan mereka, Masya Allah, ya, sampai menguasai kepemimpinan di muka bumi ini. Masya Allah. Mereka menjadi ulama, mereka menjadi wali, wali-wali besar. Ini para sahabat Nabi. Selanjutnya setelah itu tampil para sahabat ini mendidik anak-anaknya dengan didikan yang dididikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Maka lahirlah dari rumah-rumah sahabat manusia-manusia yang soleh, yang berilmu tinggi, yang berakhlak mulia. Masya Allah. Siapa yang mendidiknya? Orang tuanya.
Siapa uswah hasanahnya? Orang tuanya. Siapa yang mentarbiahnya? Orang tuanya. Di mana orang tuanya mendidiknya? Di rumahnya, dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sistem pendidikan yang diterapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Ya, yang pertama, jadi anak-anaknya tidak mesantren. Kenapa? Karena di rumahnya sudah penuh dengan pendidikan agama yang sempurna, tarbiyah akhlak, kan? Jadi jangan tanya-tanya kalau para sahabat putra putrinya di mana mesantrennya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat putra putrinya di mana mesantrennya, kan? Mesantrennya di orang tuanya. Dan sistem pendidikan seperti ini ternyata masih murni sampai zaman kakek-kakek kita, uyut-uyut kita. Buya kemarin cerita di Makom Eyang Mahmud, kan? Bahwa Eyang Mahmud waliullah yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu, Masya Allah, beliau punya sanad silsilah agama, dari mulai keilmuan amaliyah al-akhlaqul karimah sampai menjadi wali. Itu silsilahnya dari orang tua, kan? Ulama bin ulama, wali bin wali. Begitu dilihat ke atasnya bin siapa, bin wali, ke atasnya bin wali, bin wali, bin wali, bin wali, sampai bin Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak terputus. Lalu dari Eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud ke bawahnya, subhanallah, mencetak wali-wali agung, ulama-ulama besar. Di mana mesantrennya? Ya di rumahnya. Siapa gurunya? Ya ibu bapaknya. Allah. Lakinya jadi ulama, perempuannya jadi ulama. Lalu anak-anaknya ini mendidik anak-anaknya lagi, ya jadi wali semua. Sampai mana? Sampai kapan? Sampai masa kakek. Begitu dilihat masa kakek yang Muhammad Hasan Mustawi Bojong radhiyallahu ta'ala anhu, itu masa itu, di masa itu juga ya, masih saudara, yaitu Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat, Eyang Muhammad Zarkashi Cibaduyut radhiyallahu anhum ajma'in, Eyang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu anhum ajma'in. Itu masa-masa kakek itu. Begitu dilihat ke atasnya, nasabnya ke atasnya, ternyata wali semua. Ibunya juga wali, itu kan. Neneknya juga wali, yang memiliki karomah-karomah, Masya Allah, yang sempurna keilmuannya, akhlaknya mulia. Terus teliti ke atas nasabnya, sampailah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan cuma melalui jalur nasab Nabi saja, tapi juga melalui sahabat-sahabat Nabi. Ternyata banyak jalur sahabat Nabi yang menerapkan sistem pendidikan rumahan, bukan pesantren umum, tapi rumahan. Tapi rumahnya adalah pesantren yang sangat hebat. Sistem pendidikan rumahan bisa mencetak ahli rumah itu menjadi ulama-ulama besar, wali-wali besar, rawi-rawi hadis, rawi-rawi Quran. Bayangkan, ini rumahan, ternyata banyak sahabat-sahabat juga ke bawah. Begitu dilihat katanya ada Syekh Anu, keturunan siapa? Ke atasnya keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ke atasnya keturunan Sayyidina Umar bin Khattab, ke atasnya keturunan, oh, ternyata subhanallah, kan, keturunan sahabat Nabi di muka bumi ini banyak yang
sukses membangun sistem pendidikan itu melalui rumah. Melalui rumah. Karena Nabi membangun sistem pendidikan itu lewat rumah. Ya. Namanya istilahnya sekarang apa? Bi'ah Mustofawiyah. Bi'ah Mustofawiyah. Apa bi'ah itu? Bi'ah itu adalah kan keluarga, kan? Nah, ini bi'ah. Mustofawiyah. Apa Mustofawiyah? Mustofawiyah itu adalah yang ajarannya, kan, kehidupannya adalah kehidupan yang mengikuti ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul mustafa. Nabi itu kan disebut al-mustafa. Al-mustafa itu yang terpilih, ya. Dipilih oleh Allah menjadi rasul pilihan, menjadi hamba pilihan, namanya Mustafa. Ya, bi'ah Mustafawiyah. Nah, lalu ada yang tidak bisa menjalankan ini karena baru masuk Islam umpamanya. Lalu yang baru masuk Islam itu dulu dia sudah punya anak, belum bisa mendidik anaknya, ya. Ada yang ngaji, ini orang tuanya yang baru masuk Islam itu, namun ngaji gak bisa luas, kan, gak bisa tuntas. Maka solusi kedua adalah memesantrenkan anaknya. Nah, dari zaman Nabi itu sudah muncul, dari zaman Nabi itu sahabat yang tampil mendidik anak-anak sahabat. Di antaranya siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan contoh ini salah satu contohnya. Lalu ke bawahnya, dan putra sahabat, di antaranya siapa? Di antaranya, ya, Al-Imam Hasan Al-Basri, itu kan? Al-Imam Hasan Basri, beliau menantu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Hasan Basri, beliau mengajar, mendidik, Masya Allah, tampil mendidik umat. Dan tapi dulu bangunan-bangunan secara khusus nggak ada, karena tidak menjagokan bangunan dulu itu. Yang dijagokan adalah sistem pendidikannya. Beda dengan sekarang. Sekarang terlalu condong menjagokan bangunan. Kalau belum ada bangunan nggak jadi sekarang pendidikannya, karena nunggu beres bangunan. Salah, bukan itu. Dan yang dijagokan adalah pendidikannya. Dulu itu yang digunakan cuma masjid, lapangan-lapangan. Jadi itu, Masya Allah. Coba ke bawahnya Al-Imam Malik bin Anas, kan? Beliau mengajarkan agama di mana? Ya di Masjid Nabi. Jadi pesantrennya Imam Maliki di mana? Ya di masjid. Siapa santrinya? Imam Syafi'i di antaranya. Masya Allah. Imam Abdullah ibn Mubarak di antaranya. Oh, wali-wali besar, ulama-ulama besar, ya. Lalu Imam Syafi'i di mana ngajar? Di Masjidil Haram. Beliau ngajar cuma di masjid. Halakoh itu apa? Ya riungan lah, kan? Riungan namanya. Dan siapa santrinya? Di antaranya santri Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Hanbali, pesantrennya ya masjid. Gak ada bangunan pondok pesantren Al-Imam Syafi'i, pondok pesantren Al-Imam Malik bin Anas. Nah sekarang itu banyak orang yang kesusahan
sudah mondok di pesantren dan ilmunya tidak bisa manfaat bagi banyak orang. Kenapa? Karena saya tidak punya duit untuk bikin pondok katanya. Orang tua saya bukan kiai, tidak punya majelis, tidak punya pondok. Loh, kenapa seperti itu? Bahwa dakwah penyebaran ajaran Islam itu, ingat, tidak menjagokan bangunan. Tidak. Dengan cara apa saja kok bisa. Apalagi zaman sekarang Allah sudah mewujudkan lewat orang-orang kafir, padahal yang oleh Allah dikasih pengetahuan tentang dunia sehingga bisa bikin streaming, bikin media sosial, garap oleh kita, manfaatkan. Kita di rumah bisa bahas tentang kitab, kita keluaran pesantren, udah mondok di pesantren sekian tahun banyak. Dan yang penting kita bisa menyebarkan ajaran agama ini dengan cara apa saja, kan? Masjid-masjid di mana-mana sekarang cuma dipakai sholat doang, itu salah. Ingat, masjid itu bukan untuk sholat doang. Dalam Qur'annya sudah disebutkanlah masjidun usisa ala taqwa. Masjid itu didirikan di atas takwa, artinya segala bentuk takwa jalankan di masjid. Apakah mengajar agama bukan takwa? Justru ini asal usul takwa, karena tidak mungkin manusia bertakwa tanpa ilmunya. Maka masjid itu harus rame, musola harus rame. Nggak usah mikirin bangun pesantren dulu, bangunan tidak punya duit, gunakan dulu masjid. Gunakan masjid. Kalau semua para santri-santri lulusan pesantren, kan, benar-benar menjalankan arahan-arahan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidu minhumul ghaib, liyuballighi syahid minkumul ghaib, menjalankan tugas Nabi, menyebarkan ajaran Nabi dengan segala cara yang bisa digarap, bisa dijalankan, maka pasti ya, ajaran Islam ini akan menyebar ke semua dada-dada manusia. Sekarang pesantren-pesantren di Indonesia itu terbanyak, tiap tahunnya melahirkan orang-orang berilmu itu puluhan ribu tiap tahun. Tapi ternyata masih banyak umat Islam yang bodoh kepada agama. Padahal harusnya sudah cukup dengan satu periode saja pesantren di Indonesia melahirkan, kan, orang-orang berilmu, sudah cukup untuk membimbing bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata tidak. Lah, kenapa tidak? Karena kebanyakan yang tidak aktif menyebarkan ilmu agama. Setelah pesantren ada yang bisnis, setelah pesantren ada yang kepada politik, kan? Salah? Tidak salah. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa yang lebih penting? Sebarkan ajaran Allah ini kepada semua dada-dada manusia yang belum, kan, mendapatkan bimbingan ulama. Masih banyak di kampung-kampung, masih banyak ya. Oh, saya sudah nunggu di rumah tapi nggak ada yang mau datang ke tempat saya, kan? Ya kamu salah. Kenapa kamu menunggu? Cuma menunggu saja, kan? Tidak semua orang itu faham kepada agama. Tidak semua orang itu tertarik oleh agama. Tapi kalian yang berilmu harus berpikir bagaimana agama ini bisa dicintai oleh manusia, oleh masyarakat. Bagaimana agama ini bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat merasa butuh agama. Berpikir kita, ayo silaturahmi ke masyarakat.
Ayo dekati pemuda-pemudi, ayo dekati anak-anak, kan? Bangun mulai, kan? Sistem pendidikan. Di mana tempatnya? Di masjid dulu, musola-musola dulu di sana. Kalau ada rizki kesempatan untuk membangun madrasah pesantren, marhaba ahlan wa sahlan. Tidak ada, tidak masalah. Yang penting bagaimana ilmu ini bisa diserap oleh masyarakat. Faham tidak? Ya, ini cara yang kedua yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dulu. Dan sebetulnya pesantren sudah ada, namun sistemnya berbeda. Mendidiknya tempatnya cuma di masjid, kan? Di lapangan itu, masya Allah, di rumah-rumah. Dulu itu begitu. Akhirnya tersebarlah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah, masya Allah. Maka Buya menghimbau kepada semua umat Islam agar menggunakan masjidnya masing-masing dan untuk sarana belajar mengajar, pendidikan. Ingat. Ya tapi kan kadang-kadang suka mengganggu yang sholat dan sebagainya. Diatur dong waktunya. Mana waktu ngaji, mana waktu sholat, kan? Nah, gunakan masjid. Ada masyarakat yang siap rumahnya digunakan, alhamdulillah, gunakan itu, kan? Punya tanah kita kosong, ya gunakan tanah kosong kita ini, walaupun terbuka, kan? Ingat, jangan menjagokan bangunan. Yang harus dijagokan adalah sistem pendidikannya, ya, sistem tarbiyahnya. Dengan cara apa saja, insya Allah bakal berhasil, insya Allah, ya. Ingat, jangan jadi alasan saya tidak menyebarkan agama dari hasil saya pesantren karena saya tidak punya duit, karena saya tidak punya pondok, karena saya tidak bisa bikin madrasah. Jangan jadi alasan. Itu alasan menunjukkan kepada kebodohan kamu sendiri, kan? Jangan bikin alasan yang menunjukkan kepada kebodohan kamu sendiri. Enggak seperti itu. Kita bisa menyebarkan agama dengan banyak cara, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka dua cara ini harus diwujudkan oleh kita. Satu, pendidikan lewat rumahan. Kedua, pendidikan lewat pesantren, kan? Madrasah, tuh, bikin madrasah, tuh, tabligh akbar seperti sekarang ini. Nah, ini kan sama intinya, menyebarkan ajaran Allah, ya sama dengan pesantren. Tuh, tujuannya sama. Cuma kalau pesantren kan lebih khusus. Pesantren itu kan keilmuannya, seluruh keilmuan yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah dikaji. Berbeda dengan pengajian seperti sekarang ini, ya. Kalau pengajian seperti sekarang ini, pengajiannya adalah pemahaman, adalah buah-buah pemikiran, ya. Beda dengan di pesantren. Kalau di pesantren bukan begitu. Ilmu-ilmu yang, ya, menjadi wasilah kita bisa memahami kandungan Quran dan hadis. Nah, ini dikaji di pesantren. Karena pesantren itu condongnya orang pesantren untuk jadi ulama. Kalau pengajian seperti sekarang ini, kan, condongnya yang penting orang punya agama.
orang mengerti agama. Jadi pengertiannya yang harus disuguhkan kepada masyarakat, jangan nasoroyan suruhnya, kan? Kalau nasoroyan suruhnya bahasa Arabnya, kapan jadinya? Tapi ini harus sudah merupakan buahnya yang disuguhkan kepada masyarakat. Allah, mudah-mudahan kalimat ini manfaat ya. Ya, mudah-mudahan putra ya, Ustaz Muhammad Nafi oleh Allah dipilih menjadi ulamanya ya, di keturunannya begitu. Dan mudah-mudahan ilmunya manfaat, dan juga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita semoga dibimbing olehnya dengan hidayahnya, didekatkan dengan ulama-ulamanya, mendapatkan ajaran Allah melalui para ulama-ulamanya. Kita tersambung ya dengan para ulama-ulama Allah dan sehingga kita kelak mendapatkan syafaat dari para ulama-ulama Allah, kelak bersama para ulama-ulama Allah, yang mana para ulama Allah akan bersama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya menjadi ahli surga, selamat dari api neraka. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.